Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli yafattahu ya alim yafattahu ya alim amma ba'du. Selamat pagi dan selamat merayakan Hari Raya Idul Kurban untuk AA, Teteh, serta ayah bunda semuanya. Meskipun hari ini sudah lewat dari tanggal 10 Zulhijjah, tetapi hari ini masih memasuki hari tasyrik ya dan Teteh. Oleh karena itu, SDIT Tazkiyah Insani bersama AA dan Teteh semua akan memeriahkan hari kemenangan kita dalam acara Smart Kurban Tazkiyah Insani dengan tema Kurban Ceria bersama Tazkiyah. Dalam acara ini, kita akan bersama-sama menambah pengetahuan dan menuntut ilmu agama khususnya, agar Idul Kurban kita kali ini semakin berkah ya dan Teteh. Nah, AA Teteh di rumah ada yang berkurban gak nih? Kalau ada, tahu tidak kisah dibalik perintah berkurban dari Allah? Nah, agar AA dan Teteh lebih tahu lagi, mari kita mendengarkan sebuah kisah dan hikmah dari Umi kita semua, yaitu Umi Lia. Namun, sebelum kita menyimak bersama kisah yang akan disampaikan oleh Umi Lia, Ibu ada beberapa hadiah nih untuk AA dan Teteh yang bisa menjawab pertanyaan yang akan Ibu sampaikan. Ibu mempunyai 3 pertanyaan untuk 3 orang pemenang. Nah, jawabannya dari mana? Tentu saja dari kisah yang akan disampaikan oleh Umi nanti. Makanya AA dan Teteh harus menyimak dengan baik ya. Nah, bagaimana menjawab pertanyaannya? Jika AA dan Teteh sudah menemukan jawabannya, AA dan Teteh bisa langsung menuliskannya di live chat di bawah video ini ya. Dengan terlebih dahulu menuliskan kelas, nama AA dan Teteh, nomor pertanyaan, lalu jawabannya. Misalnya, kelas 6, Amel, nomor 1, bulan Zulhijjah. Nah, pemenangnya akan diambil dari yang paling cepat dan tepat menjawab pertanyaannya. Sekarang, AA dan Teteh boleh simak baik-baik pertanyaannya ya. Pertanyaan pertama, hewan apa saja yang bisa dijadikan hewan kurban? Pertanyaan kedua, siapakah nama anak Nabi Ibrahim yang diperintahkan oleh Allah untuk disembelih? Pertanyaan terakhir atau pertanyaan ketiga, siapa saja sih yang berhak berkurban? Nah, itu dia pertanyaannya ya dan Teteh. Sekarang, mari kita simak terlebih dahulu kisah hikmah berkurban yang akan disampaikan oleh Umi Lia. Kepada Umi Lia, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Puji, syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada bulan Zulhijjah 1441 Hijriah ini Allah telah memberikan kepada kita kehidupan dalam kesehatan, keimanan, dan melaksanakan Islam sebagai jalan hidup keselamatan. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, juga kepada Bapak Tauhid kita Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta seluruh keluarganya pula. Teteh AA, Salih Salihah, siswa-siswi SDIT Tazkiyah Insani Majalengka yang Umi cintai dan dimuliakan Allah. Cinta telah menjadi sebuah kekuatan bagi siapa saja untuk melakukan segala aktivitas, segala perbuatan, hatta yang berat sekalipun. Cinta telah menjadi sebuah kekuatan di dunia ini, sehingga karena cinta pula lah kita diturunkan ke dunia ini oleh Allah yang Maha Cinta, Maha Kasih, Maha Sayang, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Cinta membutuhkan pengorbanan. Begitu pula cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabiullah Ibrahim alaihissalam
beserta putra salihnya Nabiullah Ismail alaihi salam, beserta ibundanya Siti Hajar yang dicintai Allah, telah memberikan contoh kepada kita bagaimana mengungkapkan cinta yang luar biasa ini kepada Allah. Allah yang telah memberikan kita kehidupan, Allah yang telah memberikan kepada kita kesehatan, Allah yang telah memberi kita keluarga, Allah yang telah memberi kita makan, minum setiap hari, setiap saat kita butuhkan. Allah yang telah menyembuhkan kita kalau kita sedang sakit. Allah yang telah menenangkan kita kala kita sedang gelisah ataupun galau. Pantas kalau Allah satu-satunya zat yang harus kita cintai di atas segala cinta kepada yang lain. Maka karena Allah telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita, wajib bagi kita ungkapkan rasa cinta kita kepadanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah yang mencintai kita dengan menurunkan instruksinya, perintahnya untuk kita mengungkapkan rasa syukur kita kepadanya karena Allah telah memberikan nikmat yang banyak. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Fasalli lirabbika wanhar. Maka salatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Masya Allah. Allah yang luar biasa telah memberikan kita nikmat yang banyak, memberikan kepada kita perintah untuk bersyukur kepadanya, dan telah juga dijanjikan akan membalas kita dengan cintanya yang luar biasa. Bagaimana contoh mengungkapkan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Belajar dari Ibrahim, belajar taat kepada Allah. Belajar dari Ibrahim, belajar untuk mencintai Allah. Teteh AA, siswa-siswi SDIT Tazkiyah Insani yang dicintai Allah. Coba bagaimana seandainya Allah menguji cinta kita? Dicontohkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, kekasih Allah, diuji cintanya. Pertama, Nabiullah Ibrahim alaihissalam diuji dengan rumah tangga yang tanpa anak sekian lama. Mengharapkan hadirnya anak yang lucu di keluarga, menghadirkan anak yang bisa menjadi penghibur di kala lelah. Belum Allah kasih selama sekian tahun. Suatu saat Allah Subhanahu wa Ta'ala bermaksud untuk menguji cinta Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sang Khalilullah. Diuji Nabi Ibrahim alaihissalam dengan diberi anak lucu, sehat, menyenangkan. Dia Ismail kecil. Tatkala Nabi Ismail masih kecil, belum menjadi nabi, Allah memberikan ujian kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan diberinya instruksi perintah untuk menyembelih putranya yang teramat sangat dia cintai. Bayangkan oleh Teteh AA, bagaimana seandainya kita diperintahkan untuk melakukan sesuatu yang teramat mengerikan kita lakukan. Kalau bukan karena cinta kepada yang memberikan perintah itu, tentu saja kita tak mau melakukannya. Nabiullah Ibrahim alaihissalam menyampaikan mimpinya kepada putranya yaitu Ismail dengan hati yang penuh dengan rasa was-was, takut.
Apakah anakku akan taat kepadaku ketika aku akan menjalankan perintah Tuhanku untuk menyembelihnya? Ataukah anakku akan menolak, berlari dan kabur dari kehidupanku karena perintah dari Tuhanku ini? Galau Teteh Aa. Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam keadaan seperti itu harus membuktikan bahwa Allah satu-satunya yang paling Nabiullah Ibrahim cintai. Di atas anak, di atas istrinya, di atas seluruh dunia ini. Maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam menyampaikan kepada putranya, "Wahai anakku, semalam bapakmu nih mendapatkan mimpi berulang-ulang agar bapak ini menyembelihmu. Bagaimana menurut pendapatmu, wahai anakku?" Teteh Aa tahu apa yang menjadi jawaban dari Nabiullah Ismail? Apa yang dia jawab kepada ayahnya yang menyampaikan rencananya untuk menyembelihnya? Di luar perkiraan kita. Mungkin anak-anak kebanyakan akan mengatakan, "Ayah, tega nian akan menyembelih aku kan anakmu." Mungkin begitu. Atau mungkin lebih dahsyat lagi daripada itu, "Ayah sadar nggak? Ayah gila ya? Masa mau menyembelih anak sendiri?" Maka iblis datang kepada ibunda Nabi Ismail alaihissalam, yaitu ibunda Hajar. "Wahai Hajar, apakah engkau tahu apa yang akan dilaksanakan oleh suamimu terkait ayahmu, terkait anakmu, terkait putra kalian berdua?" Apa kata Siti Hajar? "Apa yang kau maksud, wahai iblis?" Kata iblis, "Suamimu akan menyembelih anakmu yang kau sangat menantikannya sekian lama." Kata Siti Hajar, "Apakah itu benar?" "Iya, benar. Aku tadi mendengar percakapan antara suamimu dengan anakmu. Katanya suamimu mendapatkan perintah untuk menyembelih putranya. Perintah itu datang dari Tuhan kalian." Jahat benar orang ataupun zat yang menyuruh untuk menyembelih anaknya sendiri. Masa kamu akan mengizinkan suamimu menyembelih putra kesayangan kalian berdua? Cegah suamimu, wahai Hajar, kata iblis. Bagaimana kata ibunda Hajar? Seorang ibu yang salihah, yang taat kepada suaminya, tapi juga cinta luar biasa kepada anaknya, tapi lebih luar biasa lagi cintanya kepada Tuhannya. Ibunda Hajar menjawab, "Jangankan anakku yang akan disembelih suamiku, andaikan itu perintah Tuhan kami, aku pun rela disembelih." Luar biasa lagi ini Teteh Aa. Seorang ibunda yang begitu mencintai Tuhannya di atas cintanya kepada suaminya, di atas cintanya kepada putranya. Masya Allah. Maka akhirnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam membawa putranya yaitu Ismail ke sebuah tempat. Dan sudah disediakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sebuah golok yang sudah diasah dengan tajam. Dan kemudian juga kata Ismail yang masih kecil, "Ayah, pegang yang kuat aku ya. Kalau nanti aku meronta, supaya ayah tidak kesulitan melaksanakan perintah Allah." Luar biasa. Nah, akhirnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam memegang erat alat untuk menyembelihnya yang sudah ditajamkan. Benar-benar demi untuk cintanya kepada Allah. Pengorbanan yang untuk membuktikan rasa taatnya kepada Tuhannya. Dipegang Ismail, putra yang tercintanya. Dipegang juga alat yang sudah ditajamkan agar mudah untuk dilakukan penyembelihan. Bismillah, Allahu Akbar. Dan apa yang terjadi Teteh Aa? Sebelum alat yang tajam atau golok itu sampai di leher Ismail, maka Allah telah mengganti
dengan domba yang gemuk. Malaikat telah membawanya untuk memberikan sebuah bukti bahwa Allah tak jahat, Allah tak zalim, Allah tak mungkin bermaksud untuk menyakiti hambanya yang begitu beriman kepadanya. Dan disitulah kemudian terjadi sebuah ungkapan maha agungnya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Maha Agung, Allah Maha Agung, dan segala puji untuk Allah yang telah memberikan contoh kepada kita lewat keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bagaimana membuktikan cinta kepada Allah, tak akan diselakakan, tak akan dirugikan, tak akan disakiti. Perintahnya mungkin bertolak belakang dengan perasaan kita TTAA. Tapi sesungguhnya di balik hal yang diperintahkan itu, ada sebuah hikmah yang luar biasa. Allah ganti posisi Ismail alaihissalam dengan domba yang begitu gemuk, yang kemudian domba itu disebut dengan binatang kurban yang sekarang disyariatkan kepada kita semuanya. Bersyukur kita kepada Allah, karena Allah berarti memberikan perintah kepada kita bukan menyembelih anak, tapi memberikan perintah kepada kita untuk membuktikan cinta kita kepada Allah dengan menyembelih hewan ternak. Itulah yang disebut dengan kurban. Dan esok hari insya Allah TTAA akan melaksanakan Idul Kurban, hari raya di mana binatang kurban disembelih oleh keluarga-keluarga yang meneladani Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya yang kompak dalam ketaatan kepada Allah. TTAA, SDIT Tazkiyah Insani yang dicintai Allah. Sekarang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempraktekkan kurban beserta para sahabatnya? Nabiullah kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan kurban sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan menyembelih hewan ternak yaitu domba. Walaupun diperbolehkan juga menyembelih hewan kurban dengan binatang ternak yang lain yaitu unta, sapi, atau kambing. Nah, 4 golongan hewan ternak ini boleh TTAA pilih sebagai binatang yang dikurbankan pada hari raya kurban, yaitu tanggal 10 sampai dengan 13 Zulhijjah setiap tahun. Setiap tahun TTAA, bukan seumur hidup 1 kali kurban itu, tapi setiap tahun. Karena demikianlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan setiap datang Idul Kurban di situ kemampuan, maka Muslim yang berakal, yang baligh, maka sebuah rencana ataupun memiliki sebuah agenda untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang begitu banyak berupa kurban. Karena kurban adalah bukti cinta kita kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya mengelola daging kurban 1/3 untuk dihadiahkan. Boleh TTAA berbagi dengan teman-teman yang kaya sekalipun, dengan tetangga-tetangga yang kaya sekalipun, karena mereka adalah diberi hadiah oleh kita. 1/3 berikutnya boleh atau harus dibagikan kepada fakir miskin yang memang jarang memakan daging sehari-hari. Itu yang disebut dengan sedekah. Dan yang 1/3 berikutnya boleh TTAA makan sendiri beserta keluarga. Dan Idul Kurban benar-benar menjadi hari raya di mana di hari itu makan makanan yang istimewa, daging diantaranya. TTAA yang salih yang salihah, luar biasa keutamaan kurban ya. Kurban adalah bukti cinta sekali lagi.
Apakah kita lebih mencintai harta kita sehingga kita nggak mau mengeluarkan tabungan untuk menyembelih hewan kurban dengan beli batang kurban? Ataukah kita termasuk orang yang mencintai Allah, menyadari bahwa alhamdulillah Allah telah beri kesehatan, alhamdulillah Allah telah beri kita kehidupan, alhamdulillah Allah telah memberi kita kecukupan, tak kurang makan, tak kurang minum, bahkan simpanan. Nah, maka buktikan kurban sebagai bukti cinta kita kepada Allah. Karena kurban memiliki banyak keutamaan. Satu, tingkatkan takwa tadi. Ya, semakin kita bertakwa kepada Allah, semakin kita dekat kepadanya, semakin kita akan mendapatkan jaminan keselamatan baik sekarang maupun yang akan datang. Yang kedua, kita butuh amal salih untuk bekal kita kelak di yaumul qiyamah, hidup dalam kebahagiaan tak kurang suatu apapun. Maka kurban adalah salah satunya. Kalau kita berkurban, keluarga kita berkurban, maka kelak dia akan menjadi bekal kita di yaumul qiyamah. Darahnya akan menjadi saksi, kemudian daging yang dibagikan kepada orang-orang lain akan berubah menjadi hal-hal yang kita butuhkan di akhirat nanti. Perbekalan makan minum mungkin, ataupun fasilitas-fasilitas lainnya. Yang berikutnya keutamaan kurban adalah syiar agama luar biasa. Sebentar lagi TTAK akan mendengar di masjid, di musola, mendengar takbir dari sana, dari sini. Di mana-mana ada disembelih binatang kurban, dibagikan daging. Banyak orang tersenyum ketika menerimanya, berterima kasih, berbahagia. Bahagialah dunia dengan agama kita Islam yang menjadi rahmat bagi semesta alam. Yang berikutnya, kurban juga adalah merupakan bukti bahwa kita peduli dengan tetangga kita, peduli dengan duafa, fakir miskin, saudara-saudara kita. Dan juga yang paling utama, kurban itu sebagai bukti syukur kita. TTAA mau nggak kalau jarinya dipotong satu, nanti dibeli oleh Umi 1 miliar gitu? Mau tah? Tentu saja tidak. Nah, jadi harga kelingking ini walaupun sepotong lebih daripada 1 miliar kan? Karena TTAA nggak mau menjualnya walaupun harganya 1 miliar. Nah, berarti berapa nih harta kekayaan yang dititipkan Allah dalam badan kita? 1 jari kelingking saja lebih daripada 1 miliar. Apalagi 5 jari kita, apalagi 10, apalagi dengan kaki. Dengan seluruh panca indera kita dalam keadaan sehat. Banyak kan? Nikmat dari Allah demikian banyak. Maka diminta buktinya oleh Allah berterima kasih kita kepadanya dengan 3 juta. Misalnya untuk ekor kambing. Tak ada apa-apanya. Dibanding dengan begitu banyaknya nikmat Allah yang di diri kita. Yang diberikan kepada kita. Maka ikhlas itu keutamaan kurban berikutnya. Benar-benar kita menyampaikan ibadah kita adalah untuk Allah, bukan untuk disebut oleh teman, keluarga kamu mah enggak kurban ya, keluarga kamu mah kurban ya, bukan. Tidak apa-apa tidak diketahui oleh teman kita bahwa keluarga kita berkurban. Tapi kita yakin Allah melihat pengorbanan dan tanda kita kepadanya. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur maka pasti akan aku tambah nikmat untuk kalian. Mau TTAA? Nah, oleh karena itu diantaranya adalah kita tidak berlebihan di dalam mencintai harta kita. Toh harta kita juga dikasih Allah. Kalau Allah ambil saja 1 kelingking kita, habislah uang tabungan kita buat berobat. Nah, maka lebih baik adalah kita bersyukur atas kesehatan ini, atas kebaikan-kebaikan yang lain, atas kebaikan keluarga kita. TTHA yang salih-salihah, mari sama-sama kita persiapkan Idul Kurban. Dengan kita sama-sama mempersiapkan di keluarga kita.
ayah besok mau kurban tak? Gitu. Mau, alhamdulillah. Tapi kalau ibu besok mau kurban tak? Tak punya uang lah, kata ibu misalnya ya. Nah, maka bolehlah TTHA mulai sekarang kalau dikasih uang oleh ibu 10.000 sehari, simpanlah 1.000 sehari, tulis tabungan kurban keluarga aku, gitu. Coba nanti kita akan sampai di suatu masa di mana TTHA bisa berkurban untuk keluarga TTHA. Siap? Alhamdulillah. Terima kasih TTHA atas segala kebersamaannya di Tazkiyah Insani yang membuat TTHA akan menjadi anak-anak dengan kualitas yang meneladani anak, yaitu Ismail alaihi salam sebagai anak yang saleh. Terima kasihlah kepada guru-guru, terima kasihlah kepada SDIT Tazkiyah Insani yang telah menjadi jalan bagi TTHA semua untuk mengenal profil anak salih sepanjang zaman, yaitu Ismail alaihi salam. Dan kita berdoa kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Semoga Allah menjadikan keluarga kita adalah keluarga yang menjadi pemimpin, menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Bertemu dengan keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam di surga nanti. Bertemu dengan keluarga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga nanti. Dipertemukan oleh Allah di surga nanti karena satu yang mempersamakan kita. Apa itu? Cinta kepada Allah. Dibuktikan dengan pengorbanan berupa menyembelih hewan kurban di hari raya kurban di antaranya. Barakallah, semoga Allah memberkahi kita, memberkahi AATT semua beserta keluarga. Selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Semoga kita dengan segala amal ibadah kita kembali kepada kebaikan, kembali kepada kesuksesan, dijadikan sebagai orang-orang yang sukses. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan dalam cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.